Berarti berapa? 25 gram dikali 0,0026 dibagi 25. Dibagi 20 ya. Sorry, dibagi 20. Jadi 25 gram dikali 0,00325, Pak. Ya, harusnya itu ya. Dikali 100. Ya, dikali 100 karena 100 ini dosisnya aloksan. Ya. Nah, di sini diambil berapa? 0,5. 0, cc itu mili ya. Ya. Mencit itu kalau intravena berarti dia menggunakan intravena ya. Jadi aloksan itu intravena ya. Intravena berarti dia menggunakan 0,5. Maksudnya apa? Dalam 0,5 mili harus mengandung aloksan 22,6 miligram. Dipahami kira-kira maksud saya? Sorry, bukan 2,6. Berapa tadi? Pengalinya itu dikali 100 ya. Sorry, dikali 100. Oh, ini ya. Ini ada ya. Ini ya tadi ya, dapatnya 0,0325 ya. Iya ya. Kalau dikali 100 0,325 aja, Pak. Berarti 3,25 ya. Berarti 3,25 per 0,5 cc. Berarti ada 3,25 miligram aloksan dalam 0,5 mili. Jadi teman-teman larutkan 3,25 miligram tadi itu dalam setengah mili, atau bisa juga buat dulu 1 mili kali 2 itu dulu, baru tapi cara ambilnya hanya 0,5. Dipahami? Kalau 0, anggaplah, sorry nih ya, biar tidak anggaplah hitungannya 2,6 yang benar. Anggaplah 2,6 yang benar ya. Sebenarnya yang benar itu berapa tadi? 0,0325 dikali 100. Begitu kan? Dapatnya 3,25. Nah, ganti ini menjadi 3,25. Setiap 0,5 mili atau cc. Berarti kalau saya ambil cara buatnya paling gampang, buat dulu 1 mili. Berarti kali 2. 3,25 tadi. Berarti dapat berapa? 6,5 gram. Itu 1 mili. Tapi yang kita ambil hanya setengah mili, yang setara dengan 3,25. Ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak mengerti? Jadi Pak, ini maksudnya kan tadi kita pakai mencitnya kan 25 gram Pak. Ya. Kita konversikan, terus tuh dapatnya tadi 0,0325. Terus kita kalikan sama dosis aloksannya tadi 100. Hasilnya tuh 0,325. Oh. Berapa tadi? Berapa? 0,325 Pak. 0,325 ya? Oh ya. Iya. 0,325. Oke. 0,325 ya. Ya. Itu setiap 0,5 cc ya. Karena tadi dari mana 0,5 cc-nya? Diambil patokan dari intravena ini. 0,5. Jadi kalau teman-teman mau gunakan bukan aloksan tapi misalnya apa ya, mencit itu 1 mili. Paham maksud saya? Jadi kalau intravena 0,5. Jadi di sini ada 0,5 kita gunakan. Nah, cara buatnya itu jadikan 1 mili ini berarti dikali 2 tadi. Berapa tadi? 0,325 ya. Kali 2. Itu untuk 1 mili. Jadi kalau ambil 0,5 mili berarti 0,325 ya. Begitu. Ada yang tak paham? Berarti Pak kalau per oral dia 0,644 Pak. Kalau dia intravena 0,325. Gitu ya Pak? Ya. Kalau 1 mili tidak usah dikali 2, langsung aja bikin 1 mili. Mudah. Terserah sih caranya, banyak stylishnya ya. Ada juga yang bikin 2 mili tapi ambilnya 1 mili ya, terserah ya.
Tapi kalau saya biasa saran, kalau untuk 0,5 mili, itu jangan buat 0,5 mili. Kalau bisa bikin 1 mili. Supaya bisa kita ambil setengahnya. Karena 0,5 mili itu sedikit sekali. Atau teman-teman bisa juga buat sebanyak 10 mili. Kali 10 Ki. Paham ya? Berarti jumlahnya di sini kali 10 juga. Paham ya? Tapi yang diberikan ke intravena itu cuma 0,5 mili. Dipahami? Paham. Bisa saya lanjut? Bisa. Oke, sekarang kita pindah di dosis glibenclamid. Dosis manusianya itu 10 mg sekali. Kita lihat dulu konversi manusia ke mencit. Manusia ke mencit itu 0,0026. Jadi 0,0026. Ya kan? Dapat ya? Ini untuk 10 gram. Oh, 10 gram. Kebetulan mencitnya itu 10 gram. Misalnya ya, mencitnya 10 gram. Berarti langsung aja 10 miligram dikali 0,0026. Dapatlah 0,026 gram. Ini yang harus diberikan kalau mencitnya 20 gram. Paham? Paham tidak? Paham, Pak. Oke. Sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau dia beratnya 25 gram? Kalau 20 gram, 0,026. Kalau 25 gram berapa? Kali silang, Ki. 25 gram kali 0,026 dibagi 20. Dapat ini. Dipahami? Nah, dapatlah kita dosis mencit. Ini dosis mencit. Nah, kalau 1 kilogram, 1 kilogram itu berapa gram? Ada 1000 ya. Ada 1000 kan? Ada 1000. Jadi 1000 gram berapa yang harus saya berikan, Kak? Kenapa harus dibagi 1000 gram? Berarti ini contohnya kalau apa? Kalau sudah kilogram, kalau mau teman-teman nggak capek bisa gunakan. Berarti ini setiap gram per kilogram berat badan. Artinya apa? Kalau di sini 100 gram karena 1 kilo kan, kali silang di 100 gram berat begini. Kalau 100 gram glibenclamid ya, berapa yang harus saya berikan? Berarti 1000 gram kali 0 kali silang ya. Kali 0,0325 dibagi 25. Dapatlah 1,3 gram. Ini gram per kilogram berat badan. Nah, inilah yang kita gunakan. Terserah teman-teman mau gunakan yang mana. Tergantung hewan cobanya. Jadi kalau kelinci kan 15 sampai 20 kg. Misalnya kelinci kita ini 15 gram. 15. Apakah bisa langsung digunakan ini? Umpama kelincinya 15 kilo. Apakah bisa ini 1,3 gram dikali 15 kilo untuk kelinci? Paham pertanyaan saya? Paham pertanyaan saya? Paham, Pak. Ya, kalau misalnya kelinci yang saya menggunakan yang beratnya 15 kg, bolehkah 1,3 ini langsung saja saya kali 15? Nggak bisa, Pak. Soalnya anunya dosisnya mencit, Pak. Ya, paham ya? Jadi tidak bisa dikali. Jadi di sini banyak kesalahannya biasa senior itu langsung dia kali. Saya bilang nggak bisa karena konversi itu menggunakan konversi 0,0026. Ini konversi dari manusia ke mencit, bukan dari manusia ke kelinci. Jadi kalau kelinci ya itu ulang. Kak, kenapa harus diubah jadi gram per kilogram berat badan? Ini untuk membandingkan dengan beratnya manusia. Jadi kalau beratnya manusia kan 70 kg ya. Sekarang kalau beratnya manusia 1 kilo ya kan, 1 kilo. Nah, 1 kilo berat badan berarti kalau manusia itu berarti kita kali berarti 75 kilo. Jadi 75 gram maksudnya, 75 gram. Kalau ke hewan coba
yang beratnya 25 gram, 25 gram itu dapatnya dia 1,3. Jadi ini gunanya untuk kita bisa bandingkan dengan beratnya manusia. Dipahami? Kak, kalau Aquades bagaimana? Aquades itu sehaus-hausnya itu hanya kita berikan 0,5 mili setiap 25 gram. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah kasih ini bebek kelamik, bisa teman-teman gunakan ini untuk minumnya. Paham maksud saya? Kalian kan kalau minum obat kan pakai minum juga kan air putih kan. Jadi kalau sudah berikan ini bisa teman-teman masukkan ini. Jadi setiap 25 gram berat badan itu 0,5 mili bisa teman-teman masukkan. Ini opsional saja, bisa diberikan, bisa tidak. Dipahami kira-kira? Nah, sekarang kita masuk. Sampai di sini dulu ada yang tidak dipahami. Bapak, izin bertanya Pak. Ya. Berarti yang tadi Ya. yang dosis 1 kilo Bimen Calamit ini Pak, misalnya mencipnya 30 gram Pak, berarti bisa dong langsung kita kalikan Ya. sama 1,3 di sini Pak? Atau nggak bisa? Kalau 30, kalau 30 Iya, 30 gram mencipnya Pak. Langsung nggak bisa, nggak bisa ya Pak? nggak bisa juga. Iya. Baik Pak. Karena kita harus hitung dulu konversinya. Jadi ini untuk membandingkan saja dengan dosis manusia. Jadi kalau sama-sama mencit tapi 30 gram, tidak bisa langsung ini dikali. Karena di sini konversinya beda. Otomatis kalau 30 gram kan pasti 30 per 20 kali 0,026. Iya kan? Itu beda. Ada lagi? Nah, kalau dari saya lanjut dulu ya. Sekarang kita bicara tentang, oh ya, lupa. Coba hitung ya, coba hitung. Kak, dosis manusia 10 mg. Misalnya ya, ini misalnya. Paracetamol itu beratnya 500 mg. Ya. 500 mg. Sorry. Paracetamol itu dosisnya 500 mg. Ya. Saya bertanya, kalau misalnya yang saya menggunakan 20 mg, berapa yang harus saya timbang? Saya ulang pertanyaannya. Dosis paracetamol itu adalah 500 mg. Dosisnya 500 mg ya. Kalau teman-teman minum obat itu 500 mg itu dosisnya. Paham ya? Terus, saya hanya mau minum hanya 200 gram. Misalnya hanya 200 gram. Saya ubah ya, bukan 20 mg, tapi 200 gram. Berapa yang harus saya timbang? Ini soalnya ada yang bisa jawab tidak? Jadi kalau ada soal begini, ini soal tidak bisa dijawab. Kenapa bisa kan? Ya. Jadi ingat ya teman-teman, kalau berat tabletnya paracetamol itu 500 mg itu bukan beratnya tablet. Tadi itu bukan beratnya tablet. Kalau misalnya ada tablet paracetamol dosisnya 500 mg, kalau kita timbang itu tablet, itu tidak beratnya 500 mg. Dipahami maksud saya? Dipahami? Saya ulang lagi. Kalau teman-teman lihat tabletnya itu paracetamol, tertulis di situ 500 mg. Itu adalah dosisnya. Itu dosisnya. Tapi bukan timbangannya. Paham? Jadi kalau mau gunakan 200 mg dosisnya, tidak boleh langsung kita timbang 200 mg. Kenapa? Karena di dalam tablet itu selain paracetamol ada juga amilo, ada zat pengisi, ada zat tambahannya pewarna, ya, paham ya? Jadi tidak bisa langsung ditimbang 200 mg, itu salah. Jadi caranya bagaimana? 500 gram itu kau timbang dulu, berapa beratnya itu? Misalnya
misalnya 2 gram beratnya. Saya ulang. Jadi tablet tadi yang dosisnya 500 mg itu beratnya itu 2 gram. Beratnya 2 gram. Ya kan? Yang saya mau gunakan itu adalah 200 mg. Berarti berapakah yang harus saya timbang? Berapa yang harus timbang? Berapa? Jadi 5 beratnya gram, Pak. berat berapa? 5 gram. Selain itu ada lagi. 0,8 gram, Pak. Ada lagi? Berapa? 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 0,8. Ya, 0,8. Jadi teman-teman timbang 0,8 itu setara dengan 200 mg dosisnya. Kali silang saja perbandingan. Ya. Dipahami? Ya. Jadi ingat ya, kalau tablet itu 500 mg itu bukan beratnya, tapi dosisnya. Ya, dosisnya. Jadi teman-teman itu harus timbang dulu setiap tablet itu dapat berapa beratnya. Oh, 500 mg itu 2 gram. Kalau misalnya saya hanya gunakan dosisnya 200 mg berarti saya kali silang 200 mg dikali 2 gram dibagi 500 mg dapatlah 0,8 gram. Jadi itulah 0,8 gram yang harus saya timbang supaya bisa dapat paracetamol yang dosisnya 200 mg. Bisa dimengerti? Bisa ya? Ingat, ini berlaku bagi sediakan obat yang punya kandungan selain zat aktif. Kak, kalau injeksi itu dia itu larutan. Jadi kalau injeksinya 0,5 mg dalam 100 ml berarti isinya itu semua 0,5 dilarutkan dalam 100 gram. Itu bedanya. Tapi kalau sekarang saya tanya dulu, saya tanya ya, 0, miligram dalam 10 mili, ya kan? Kalau seumpama saya ambil 2 mili, berapakah yang terambil? Kalau misalnya ada obat dilarutkan, saat terlarutnya itu 0, supaya mudah ya, saat terlarutnya itu 5 gram dalam 100 mili. 5 gram dalam 100 mili. Saya ambil 10 mili. Berapa kandungannya itu? ,5 ya, Pak? Ya. Ulang. Berapa tadi saya bilang? Saya lupa soalnya juga. sorry, saya ulang. Sorry, berapa tadi? Terlarutnya itu 5 mili. Sedangkan 5 miligram. Iya. 5 miligram ya? Iya. Dalam 100 mili. Yang diambil itu 10 mili. Ya. Yang saya ambil 10 mili. Berapa kandungannya? 0,5, Pak. Ada bilang 0,5. Ada lagi? Lagi selain ini. Kandungannya kalau 10 mili 0,5 ya? Iya, Pak. Ada yang jawab tetap 5 mili. Tetap 5 miligram. Ada yang jawab
Kalau bedanya dosis sama konsentrasi, perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Jadi kalau kita bicara dosis, ya, berarti dosisnya itu 0,5. Paham? Paham? Tapi kalau bicara berapa konsentrasinya itu tetap 5 mg dalam 10 mili. Kok bisa kan? Kau minum jeruk, ya kan? Kau buat satu ceret, terus kau bagi-bagi dalam 5 gelas, atau tuang satu gelas dari ceret besar tadi, teman-teman tuang menjadi satu gelas. Kira-kira asamnya beda tidak dengan 1 gram tadi dalam 1 gelas kecil tadi sama 1 ceret? Beda tidak rasanya? Maksud saya. Nah, kalau bicara konsentrasi itu tetap. Ya. Tapi kalau berbicara dosisnya itu berubah. 0,5. Jadi bedakan di situ, bedanya dosis sama konsentrasi. Ada lagi yang tidak dimengerti? Saya ulang kah? Oke, saya ulang. Soalnya itu kan begini. Lihat catatannya, Saat terlarutnya itu 5 mg. Kita larutkan dalam 100 mili. Anggaplah gula 5. Obat A, glibenclamid, ada glibenclamid 5 mg ya. Kita larutkan dalam 100 mili. Terus saya ambil dari 100 mili itu 10 mili saja. Berapa dosis obatnya dalam situ? Apa tadi yang jawab? 0,5. Dari mana 0,5 dosisnya? 5 kali 10 dibagi 100 kali silang. Itu dosisnya. Dipahami? Tapi kalau berbicara konsentrasinya itu tidak berubah. Tetap konsentrasinya itu adalah 5 mg dalam 100 mili alias ppm. Sekarang pertanyaan lagi, kalau 5 mg dalam 100 mili itu berapa ppm? Ayo. Berapa ppm? 5 mg dalam 100 mili. Ayo. Berapa ppm? Ada yang bisa jawab? 5 mg dalam 100 mili. Berapa Dewantara? Berapa Dewa? Dulu Pak, ini masih coba yang tadi Pak. Komisi Pak, soalnya apa tadi? Aduh. Bapak, Yeah. hasilnya Bapak 5 dikali 10 pangkat min 6. Berapa itu? Berapa? 5 mg itu berarti Saya minta maaf ini, saya lupa nunggu ya. Tulis-tulisku itu, saya lupa sekali bawa. Saya lagi di luar. Berapa? 5 mg dalam 100 mili itu berapa ppm? Kan ppm itu kan apa konsentrasinya ppm itu? ppm itu nama lainnya adalah mikrogram per mililiter, ya, atau miligram per liter. 50 ppm, Pak, jawaban Ya, saya. 50 ppm. Ada yang dapat lagi? 50 ppm ya. Siapa yang jawab tadi itu 50 ppm?
Harfiani, Pak. Oh ya, Harfiani. Ada yang dapat? Dapat semua? ppm itu mikrogram per mililiter atau miligram per liter. Terserah teman-teman satuan yang mana mau dipakai. Karena kebetulan soalnya itu adalah 5 gram dalam 100 mili, berarti kita ambil saja mikrogram per mililiter. 5 miligram itu berapa mikrogram? 5.000. Ya, 5 miligram itu ada sama dengan 5.000 mikrogram. Nah, bagi 100 dapatlah berapa? 50 ppm. Oke. Nah, sekarang saya kembali lagi di soal saya tadi. Sampai sini sudah ya? Paham ya? Nah, saya ulang lagi yang tadi pertanyaan saya. Jadi, kalau misalnya saya ulang, 5 gram obat kita larutkan dalam 100 mili, kemudian kita ambil 10 mili, dosis obatnya itu adalah 0,5 miligram. Paham ya? Paham? Paham. Tapi kalau berbicara konsentrasi, itu konsentrasinya tetap berapa? 50 ppm. 50 ppm. Jadi 10 mili tadi itu konsentrasinya berapa? 50 ppm. Kak, kok bisa Kak beda dosis sama konsentrasi ya? Beda. Di situ untuk membedakan. Nah, misalnya Wahda bikin sirup 1 cerek. Kemudian Aprila minta 1 gelas. 1 gelas saja minta dulu Wahda. Pergi di kamarnya kan, mumpung kan ini tanggal tua ya kan, tanggal tua itu bahaya. Jadi 2 waktunya orang biasa ATM, orang pergi ATM di Pramuka itu antri ya. Kalau bukan awal bulan, akhir bulan. Jadi awal bulan itu untuk mengambil saldo. Kedengaran suara saya? Jadi kalau awal bulan itu untuk ambil uang. Akhir bulan itu untuk mengecek saldo, sudah masuk tidak ini dari mama, ya kan? Ya kan? Cuma ambil aja, tidak, cuma ngecek saldo aja, bukan untuk mengambil. Namanya juga tanggal tua kan. Nah, Aprila ini pergi ke kamarnya Wahda minta 1 gelas sirup. Karena saya tanya, yang diminum Aprila 1 gelas sama yang diminum Wahda 1 cerek itu rasanya sama tidak? Sama kan? Sama kan? Nah, itulah disebut dengan konsentrasi. Paham ya? Paham ya? Clear? Dan lagi masalah? Oke? Oke? Nah, sekarang ini kita masuk di ekstrak. Ini yang susah ini. Agak susah. Ini masih ada waktunya ya? Depan. Oh, sudah lewat ini. Saya cepatnya. Jadi dosis tikus itu 200 mg setiap 200 gram berat badan. Kita lihat tuh tikus. Tikus itu 150 sampai 200 berarti normal lihat tikusnya, ya kan? Nah, kita lihat konversinya dari tikus. Jadi kebetulan ya ada orang misalnya ya Dewa mau penelitian daun dewa pada mencit. Tapi tidak ada dosisnya ya, kita tidak tahu dosisnya. Jadi pustakanya Dewa itu bukan di manusia tapi dari tikus. Nah, kebetulan misalnya Indonesia ini sudah pernah lakukan penelitian daun dewa dari tikus bahwa konsentrasi terbaik itu adalah 200 mg setiap 200 gram berat badan. Ya, itu bacanya itu ya, setiap ya, bukan dibagi. Jadi 200 mg setiap 200 gram berat badan. Bukan dibagi 200 ya. Sekarang kita lihat. Jadi Dewa ini mau penelitian ke mencit. Berarti lihat dulu konversinya tikus ke mencit. Tikus. Ini tikus ya. Ke mencit. Berarti 0,14. Ingat ya, dari sini ke sini. Dari tikus ke mencit. 0,14. Nah, dapatlah 0,14. Oke?
Teman-teman kali ini dulu. 200 kali 0,14 dapatlah 28 miligram. Setiap, ingat ya, karena dia sudah berubah menjadi mencit, makanya 20 gram. Dari mana dapat 20 gram? Yang ini. Paham? Paham ya? Kak, kalau 40 gram bagaimana? 40 gram berapa ini? Berarti kali 2-nya ini kan? Paham ya? Berarti kalau 40 gram berat mencit, ini misalnya ya, ini misalnya mencitnya 40 gram berarti 0,28. Paham? Paham ya? Nah, berarti kalau mencitnya 40 gram, berarti teman-teman kali di sini 0,28. Berarti itu adalah, mana ini kursornya? Berarti itu adalah untuk mencit 40 gram. Tapi kalau mencitnya 20 gram, langsung aja diambil ini 0,14. Jadi 28 gram. Ada yang tidak dipahami? Nah, sekarang ini contohnya, kebetulan ya, mencitnya Dewa itu 25 gram beratnya. Jadi langsung aja 25, ya kan, kali silang 25 ya, 25 kan 28 kan 28 miligram itu untuk 20 gram. Jadi kalau 25 berapa? Berarti 25 di sini 25-nya ya. Tulis ke di sini 25 gram. 25 kali 28 dibagi 20. Dipahami? Nah, supaya mudah begini. Ini kan 25 miligram setiap 20 gram mencit kan. Ya kan? Sekarang Kak, mencitku 25 gram. Berarti tulis ke di bawahnya 20 ini menjadi 25. Mana ini? Tulis ke 20 ini menjadi 25 di sini. 25. Baru kali silang. 25 kali 28 dibagi 20. Dapatlah 35 miligram. Ada yang tak paham? Ada yang tak paham? Bapak, yang 200 mg dikali 0,14 itu dosisnya tikus atau berat badannya tikus? Yang mana? Yang mana? Yang ini? Yang di bawahnya konversi dosis tikus, Pak. Yang ini? Oh, yang ini? Itu, Pak. Ya. Yang ini? Ini dosisnya tikus. Yang punya berat badan 200 gram. Yang punya. Jadi ini begini ceritanya ya. Dewa ini mau penelitian ke mencit. Daun dewa, betul, sama ini namanya daun dewa, ya kan? Nah, pustakanya Dewa ini dari Arjani yang pernah kerja tikus, dosisnya itu 200 mg setiap 200 gram berat badan. Nah, karena Dewa mau melakukan penelitian ke mencit, otomatis dia konversi dulu dari tikus ke mencit. Dipahami? Kak, kan tikus itu, ini tikus 200 gram. Jadi selalu akan ketemu dengan ini. Dipahami? Nah, 200 gram. Jadi 200 mg setiap 200 gram mencit. Konversi tikus ke mencit adalah 0,14. Tikus 200 gram ke mencit 0,14. Ini 20 gram, mencitnya 20 gram. Nah, kita ambil dulu 20 gram. Jadi 200 ini kali 0,14. Ini dari penelitian ini dari konversi. Kita kali, berarti 28 mg. Paham? Setiap 20 gram. Kak, dari mana 20 gram? Ya ini. 20 gram. Ya. Kalau tadi siapa yang bertanya itu? Dari mana Kak 200 gram ini? 200 gram itu ini normalnya. Dipahami? Nah, 200 gram. Ini apa Kak 200 mg? Ini dosisnya. Nah, berarti 200 mg dikali 0,14 dapatlah 28 mg per mencit 20 gram. Pertanyaan. Kebetulan Dewa ini bagus di merawat tikus ya. Merawat mencit. Gendut-gendut mencitnya. Dia gunakan mencitnya 25 gram. Nah, ini salah ya. Teman-teman, beda itu GR sama G ya. Kalau GR itu menunjukkan grade. Itu beda dengan gram.
Kalau teman-teman mau menunjukkan gram, harusnya tulis 25 gram. 25 G, jangan gram, jangan GR, seperti ini. Ini yang benar ini. Jadi 0,026 gram, tapi simbolnya G. Kalau GR itu grain. Saya lupa berapa. Nanti teman-teman cari di Google, 1 grain itu berapa gram. Itu beda. Saya lanjut. Kita gunakan mencit 25 gram. Kak, bagaimana caranya? Tulis begini. Kalau 25 miligram itu untuk 25 gram. Mencit 25 gram berapa? 20 ini tulis di bawahnya 25. Kan mencit yang beratnya 25 kan? Baru kali silang 25 ini kali 28 dibagi 20. Dapatlah 35 miligram. Setiap 25 gram berat badan. Mencit. Sampai di sini ada yang tak mengerti? Nah, kita lihat lagi slide berikutnya. Ini 25 gram kan? Nah, ini 25 gram. 25 gram. Berarti ingatnya mencit tadi berapa? 0,5 ya. Kalau oral ya. Trapena ya. Trapena. Nah, misalnya trapena 0,5. Jadi kalau mau buat 1 mili, berarti kali 2, 70. Kalau 100 mili Kak, kali 100 juga ini. Dapat 7 gram. Dipahami? Sekarang Kak, saya mau hitung beratnya mencit kalau 1 kilogram berat badan. Ya. Berarti, kan tadi yang kita ketahui kalau 25 gram mencit itu 35 kan? Ya kan? Kalau 1 kilo berapa? Nah, 1 kilo itu berapa gram? 1000 Kak. 1000 kan? Nah, 1000 gram, berarti tulis di bawahnya 25, 1000 di sini. Kali silang 1000, ya kan, kali 35, dibagi 25, dapatlah 1,4 gram per kilogram berat badan. Aman, Leoni? Imelda? Aman? Resti? Amanda? Fitri? Aman? Rahadi? Paham ya? Oke. Nah, kalau begitu sudah selesai. Silakan lanjutkan lagi yang berikutnya. Sudah? Sudah ya? Berarti untuk dosis 2 sama 4 silakan diskusikan nanti. Ada lagi pertanyaan? Salsabila? Anas? Dina? Roisa? Ya, oke.